sangat khawatir kalau penanganan pandemi di negara kita ini tidak berlangsung dengan baik, maka ini Indonesia bisa diisolasi ya. Susah untuk berkunjung ke negara-negara lain. Tadi dari sudut pandang politik dan hukum sudah disampaikan oleh Pak Antoni dan juga Bu Siti Zuhro. Nah, kita ingin lihat dari bagaimana penanganan pandemi dan situasi pandemi yang ada saat ini. Dari Dr. Piprim, persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mardhani, Pak Hadi, yang hebat-hebat ini ya. Saya ingin bahas satu problem nih setelah kita 1,5 tahun berada dalam pandemi itu ya. Itu ada yang disebut dengan pandemic fatigue ya. Jadi kita mulai mengalami suatu kelelahan khususnya secara psikis ya. Bagaimana ini kapan selesai pandemi ya? Kapan kita bisa hidup seperti biasa lagi ya? Dan ini juga memang sudah disinyalir oleh WHO ya bahwa ini sebuah keniscayaan ketika ketidakpastian itu berlangsung panjang, maka fatigue ini sangat berbahaya karena bisa membuat orang menjadi abai dengan perlindungan dirinya terhadap COVID. Oleh karena itu ada beberapa strategi yang mungkin perlu diperhatikan oleh pemerintah ya. Dalam hal ini WHO menganjurkan ada 4 strategi kunci ya. Nanti terkait juga nanti dengan beberapa komentar dari narasumber terdahulu ya. Yang pertama adalah memahami kebutuhan atau basic need dari masyarakat luas. Jadi saya kira ini hal yang penting bahwa penanganan pandemi COVID itu sangat berbeda-beda tergantung kebutuhan daerah. Ya, jadi tidak bisa disamakan dan ini tergantung kearifan lokal. Oleh karena itu pemerintah perlu memahami betul apa sih dan bagaimana situasi kondisi di masing-masing daerah. Tentu saja di Jawa akan berbeda dengan di Sumatera, berbeda juga dengan di Indonesia Timur. Ya. Tapi ini bagian dari sebuah pertimbangan yang strategis untuk mengidentifikasi ya, mana kelompok-kelompok yang butuh prioritas. Ya. Ini saya sudah melihat sih beberapa upaya ya. Ada beberapa provinsi dengan peningkatan jumlah kasus COVID yang cukup tinggi itu diprioritaskan dalam hal seperti 3T misalkan ya, testing, tracing, dan treatment-nya itu ya. Tapi bukan berarti daerah lain diabaikan karena prinsip pandemi ini adalah tidak ada yang bisa selamat sampai setiap orang selamat gitu. Jadi ini hal kunci juga. Kalau kita hanya fokus di Jawa, di Jakarta, ya, tapi kita abai dengan bagian lain dari Indonesia, maka nanti pandemi ini nggak akan selesai. Karena Jakarta sudah selesai, di sana masih banyak, nanti balik lagi ke sini, terus aja begitu. Jadi epicentrum tersendiri untuk di level dunia. Ya, oleh karena itu kita sangat khawatir kalau penanganan pandemi di negara kita ini tidak berlangsung dengan baik, maka ini Indonesia bisa diisolasi ya. Susah untuk berkunjung ke negara-negara lain. Oleh karena itu, pertama adalah strategi yang pokok adalah memahami betul apa basic need ya di masing-masing daerah. Ya. Kemudian juga
mendengarkan apa yang istilahnya dikatakan para ahli terkait, ya. Ini mungkin kan dulu kami dari para dokter sudah ribut, ini harus lockdown karena kapasitas rumah sakit sudah lampu merah ini, ya. Tapi alhamdulillah kemudian akhirnya lockdown juga, ya, walaupun namanya berbeda-beda, ya. Tetapi sinyal dari para pakar kesehatan itu juga menjadi asupan penting bagi pemerintah. Jangan hanya sekedar melihat faktor ekonominya, karena ekonomi dan kesehatan ini harus betul-betul dipandang dengan kacamata yang seimbang, ya. Jadi jangan berat sebelah. Kalau kita terlalu berat ke ekonomi, kesehatan bisa kolaps, ya. Sebaliknya kalau kita juga tidak memperhatikan faktor ekonomi, nanti ekonomi yang kolaps juga. Jadi ini memang harus tarik ulur sesuai dengan kebutuhan pada saat itu.